This is The Voice. Hello. Sumpah, kenapa nih isinya Atta, Aurel? Ada apa dengan mereka? Lamaran, coy. Lamaran, ya ampun. Semoga langgeng ya. Amin. Oke. Baiklah. Kita hari ini ngebahas apa ya? Movie manja. Ada rekomendasi film apa gitu? Ini, lu tahu Dota nggak sih mau tayang di Netflix nih? Oh, ntar dulu. Dota. Oh iya, ada di Netflix. Dota tanggal 25 Maret. Bulan 25 ini. Maret. Gue coba looking something dulu di Google. Dota ini punya siapa nih? Dota tuh Silent Seven gak sih? Itu mah Duta. Garing banget. Dota adalah sebuah permainan arena pertarungan online multi pemain. Oh, dia tuh Valve Corporation. Tapi ini tuh kayak game legend gitu loh. Semua orang juga kalau dibilang Dota tahu pasti. Tahu. Dota, oh itu game yang bikin orang gila ya. Gue gitu. Kayak yang seharian bisa nggak mandi, nggak tidur, nggak makan kali ya main Dota nih. Atau kayak Mobile Legend ya? Gue nggak pernah main sih. Ya, tapi kalau yang Valve Games itu kayaknya gue pernah main yang Counter Strike. Counter Strike gue juga pernah main sih itu zaman dulu banget. Zaman jahiliyah kan? Iya. Versi sekarangnya tuh kayak itulah si PUBG kan? PUBG. Kayak PUBG. Tapi si Dota ini dia ada beberapa versi kan. Nah, dia kan ada Dota 1, Dota 2. Terus Artifact sama Dota Underlord. Ada 4 nih. Yang terakhir rilis itu kan yang tahun kemarin 2020. Gue nggak main sih, tapi gue penasaran banget nonton yang di Netflix nih tanggal 25 karena gue lihat trailernya tuh kayak yang wah, keren juga nih. Nih, gue mau puter trailer. Dragon Bloods-nya apaan ya? Dragon's Blood. Darah naga. Ya, itu gue juga tahu sih kalau di translate jadi gue lihat-lihat nih naga yang di sini mirip naga Yu-Gi-Oh. Bukan naga Indosiar. Oh iya, naga Indosiar ya. Tapi keren juga ya, ini kayaknya emang pertama banget kan untuk rilis animenya ini. Iya, dia ngikutin kayak Final Fantasy kali ya. Final Fantasy ada yang di movie-in nggak sih? Ada movie-nya. Kalau si Final Fantasy itu versi yang kayak Barbie 3D. Barbie, wow. Cuman ya, gue baru pernah dengar film-film yang adaptasi dari games ya. Kayak apa tuh? Tomb Raider tuh dari game apa dari ini sih, dari movie dulu baru ke game? Gak tau deh. Pokoknya ada Tomb Raider. Kalau Tomb Raider itu di PS1 udah ada, gue main dulu Tomb Raider. Iya, di PC kan versi PC-nya juga ada. Keren sih emang Tomb Raider tuh aja tuh kayak yang main gamenya. Wow. Terus akhirnya tayang kan movie-nya. Kayaknya emang bener game duluan sih baru movie. Final Fantasy juga kayak gitu. Gue dulu main Tomb Raider itu di PC. Sumpah, susah banget misinya. Iya, dia tuh kayak banyak trik misteri yang harus dipecahkan gitu loh. Harus bener-bener kayak teliti, jeli gitu lah. Kalau Dota sih gue belum pernah main sih. Sama, gue juga nggak main sih kalau yang untuk strategi games ini ya. Karena Dota ini awalnya langsung masuk ke game PC atau apa ya? PC dulu waktu zaman-zaman baru open warnet gitu. Itu pada bocah-bocah warnet pada main ini. Dulu kan sebelumnya ada Counter Strike dulu kan. Terus habis itu dari gue main tuh apa sih anjir? Counter Strike. Ribet banget ngomong Counter Strike. CS. Ya, CS. Main perang-perangan dah. Iya, main perang-perangan. Situ tuh sempet modusin juga tuh. Modusin cengan waktu SMP, anjay. Oh anjay, jadi ada niat terselubung gitu. Sini gue ajarin gitu kan. Gini loh cara nembaknya. Tepat di hati gue. Masa cara Gue sempet main sih, tapi gue nggak pandai banget.
anehnya gue nggak suka sama sekali main yang point blank. Point blank gue juga enggak sih. PB orang kan hits banget tuh main PB PB. PB yuk gitu, warnet yuk PB gitu. Zamannya PP itu gue keluar dari warnet. Gue kan dulu anak warnet nih. Abis pulang sekolah tuh gak pulang dulu ke warnet dulu, mampir gitu kayak ngecekin apa gitu sampai gue ya ketemu sama game CS inilah, ngebusin cowok lah, pokoknya apa deh segala sesuatu gitu. Terus berubah dari CS ke PB, pada ribet tuh PB yuk gue yang kayak oh ini PB mas gitu kayak nggak interest gitu gue. I don't know why ya, tapi ya udahlah, kalau game kayaknya gue nggak bisa move on dari Counter Strike deh. Sampai dulu tuh di handphone apa kayak gitu, apa sih handphonenya tuh Nokia berapa tuh yang bisa buat game tuh, Engage apa sih nama handphonenya? Engage apa sih? Pokoknya gitu deh. Itu emang handphone buat game banget gitu kan? Gue download dulu tuh game segala macam yang persis kayak Counter Strike. Setelah itu kan muncul tuh Dota di beberapa tahun yang udah deket-deket sini kan. First release itu di 2003. Pokoknya di masa itu gue udah pernah dengar Dota. Seharian di warnet main Dota, nggak pulang, nggak minum. Otak para gamer ini tuh kayak menurut gue itu tuh kayak udah dibajak gitu loh. Lu pengennya Dota. Semua pun jadi lupa waktu, terus jadi kenyang sendiri gitu ya main game ya. Tapi itu tuh emang ngebuat para gamer ini tuh jadi lebih dominan introvert nggak sih? Iya, gamers tuh kebanyakan introvert. Karena orang yang introvert itu dia lebih cenderung nyari dirinya sendiri. Me time-nya tuh lebih penting daripada kayak ketemu sama orang gitu, interaksi sama orang gitu. Makanya dia cari benda atau sesuatu yang bisa diajak interaksi. Contohnya ya kayak game gitu, dia interaksi sama game gitu. Kalau di zaman dulu kan cuman typing, kalau sekarang kan udah bisa voice gitu, voice chat gitu. Iya, benar. Jadi makin seru. Kalau seandainya nggak ada voice chat tuh kayak Among Us itu kan biasanya orang pakai Discord atau apa. Tapi ya tuh teman-teman gue yang pro di Dota itu emang bisa nggak pulang-pulang itu dari warnet. Itu kayak lu cuman buat hidup lu, hari-hari lu cuman buat main games doang. Itu tuh kayak gak ada manfaatnya, unfaedah nggak sih? Mungkin mereka menikmati masa mudanya dengan bermain game gitu kan. Mungkin juga dia jadi gamers yang bisa menghasilkan uang dari game itu. Iya, banyak sih kalau emang konsisten di sana, terus tahu peluang dan celahnya sih juga banyak ya yang bisa menghasilkan uang. Terus juga ini gue baca juga kayak ada apa namanya tuh? Kayak turnamen gitu kali. Ya, turnamen Dota gitu ya. Turnamen Dota, turnamen PUBG. Kayak pasangan yang gamers gitu kan, lo punya pasangan gamers terus tiba-tiba yang halo, bentar gue lagi war gitu. Bentar ya, aku telepon lagi ya sayang, aku lagi war. Kan itu sering diperdebatkan dan dibahas, misalkan lu lebih milih pacar lu itu atau game? Kalau misalkan gamer lu bisa terima dia nggak? Soalnya tuh kayak emang udah tantangan baru kalau misalkan lu punya pasangan lu gamer, pasti dia tuh lebih dominan ke gamenya daripada ke lu gitu. Iya, bener. Jadi game itu sebenarnya nggak melulu negatif juga. Ada hal yang positif mungkin bisa diambil, tergantung si pribadinya mau menanggapi kayak gimana ya. Karena kan setiap apa yang ada di dunia ini nggak melulu negatif, pasti ada sisi positifnya gitu. Ya kalau bagi gue sih main game mungkin positifnya menghibur. Iya. Misalnya lu lagi mumet, gabut, pusing, lu main game terus kayak otak lu kan mulai terhibur nih, dibajak oleh game tersebut ya kan. Kalau sisi negatifnya sih nanti kalau misalkan lu udah kecanduan sama game tersebut, lu jadi yang lupa kehidupan keseharian lu kadang fokus di sana kan, game. Lu jadi kayak yang susah kontrol. Karena ya itu namanya udah kecanduan menurut gue sih gitu. Iya, emang game itu kecenderungan dan resiko terbesarnya itu adalah kecanduan. Apa ya, sama kayak nonton film sih sebenarnya. Orang yang addicted sama game itu kurang lebih tuh sama kayak orang yang addicted sama drakor. Iya, itu kayaknya sama sih. Makanya gue bilang
sesuatu yang bentuknya hobi itu bisa bikin orang lupa diri sebenarnya. Oh iya, itu tuh kayak gue pernah denger tuh kayak lu lagi di batas ambang, lu menikmati apa yang lu kerjakan. Iya, Jadi kayak benar. waktu itu berjalan begitu cepat karena lu saking menikmatinya. Iya, Gitu. kayak orang nonton drakor atau dia Netflixan berjam-jam gitu. Itu kan sama kayak gamers juga, dia menghabiskan waktu luangnya. Ngebayangin nggak sih orang yang nonton drakor itu sampai pagi ketemu pagi dia masih mau. Iya, itu that's true. Iya, jadi ya kayak semua orang punya waktu mereka sendiri untuk melampiaskan hobinya, dan itu fine-fine aja asal emang ada batasnya gitu. Jangan yang kayak tiba-tiba lu di depan lu tuh ada orang yang lagi tabrakan terus masih aja sibuk-sibuk main game, atau masih aja lu nontonin drakor, tuh kayaknya nggak manusiawi gitu. We are human kan, jadi kita harus Human. sadar. Iya, kita harus sadar dulu kalau kita itu human, ya apa sih prioritas kita gitu. Iya, setuju. Gitu loh. Jadi Dota ini kalau difilmkan kayak gimana nih menurut lo? Gue nggak tahu karena gue nggak main, tapi kalau kebanyakan orang bisa candu banget sama si Dota ini, game Dota ini. Berarti itu sebenarnya mungkin gamenya seru, bagus, tapi karena kita aja nggak coba. Dan ini gue lihat trailernya tuh kayak, wah seru juga nih. Jadi gue kayak penasaran, pengen nonton. Itu gue kayak yang udah nggak sabaran. Dia tuh kayak episode per episode dibikin series apa gimana sih? Kayaknya series kan? Kayaknya series kalau gue lihat tuh kan gue klik, kayaknya kayak ada yang 1, 2, 3, kayaknya series deh. Pasti bakal kayak penasaran aja gitu. Kan Dota tuh udah lama. Iyalah. Berapa tahun itu? 2003. Terus dijadiin film. Nggak kebayang sih, pasti penontonnya juga banyak. Yang Pertama udah, tuh pasti gamers ya. itu sudah pasti sih orang-orang yang udah main Dota. Gue bener-bener pengen nonton. Mari kita tunggu tanggal 25 Maret 2021. BTW kayaknya kita sudahi dulu hari ini bahas Dota dan game lainnya. Lu kenapa diam? Halo? Halo? Anda siapa? Ini siapa? Ya udah salah sambung. salah sambung ya. Bye. Nah, itu kenapa kita jadi awkward banget ya? Kenapa jadi diam?